dua jenis kelamin, jantan dan betina. Di dalam bidang zoologi, Al-Quran mengatakan di surat An-Naml, surat ke-6, ayat 38, bahwa kami telah menciptakan semua jenis binatang yang hidup di bumi, setiap burung untuk terbang dengan sayap di udara, untuk hidup dalam komunitas seperti kalian. Ilmu pengetahuan sekarang telah tahu, bahkan binatang dan burung hidup dalam satu komunitas seperti juga manusia. Al-Quran juga menjelaskan tentang burung dalam surat Nahl, surat ke-16, ayat 79. Tidakkah kalian memperhatikan burung-burung itu menaklukkan campuran di udara? Tidak ada yang dapat menahan mereka di udara, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengulangi surat Mulk, surat ke-67, ayat 19. Tidakkah kalian mengamati burung di atas kalian? Mereka mengembangkan dan mengatupkan sayap. Tidak ada yang dapat menahan mereka di atas, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia memperhatikan segala sesuatu. Ayat ini dari Al-Quran. Terdapat suatu kemiripan dengan yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern hari ini. Bahwa burung-burung memiliki rencana migrasi yang tertentu di dalam sistem saraf. Itulah sebabnya mengapa burung-burung muda tanpa ada pengetahuan lebih dulu, dia dapat terbang sejauh ribuan mil tanpa penunjuk jalan, dan mereka juga kembali ke tempat keberangkatan. Sebuah contoh yang sangat bagus diberikan Profesor Hamburger dalam bukunya, Power and Fragility, dari burung maten. Burung maten tinggal di Pasifik. Dia melakukan perjalanan lebih dari 15.000 mil. Butuh waktu sekitar 6 bulan. Dan dia kembali ke tempat keberangkatan dalam jangka waktu tertunda lebih kurang dari 1 minggu. Bagaimana caranya bisa mungkin? Ilmuwan mengatakan, pasti haruslah ada program tertentu dari burung ini. Siapa yang program? Tentu saja Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan mereka di atas. Kata Arabnya, amsaka, berarti untuk melihat atau untuk menahan. Al-Quran mengatakan dalam surat Nahl, surat ke-16, ayat 68-69, bahwa Tuhan mengajarkan pada lebah untuk membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat tinggal manusia, untuk memakan apa saja yang dihasilkan oleh bumi, untuk menemukan jenis jalan Tuhan dengan keahlian yang hebat. Apa yang Al-Quran maksudkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu lebah untuk menemukan jenis jalan Tuhan? Von Fries, seorang ilmuwan, dia mendapatkan hadiah Nobel tahun 1973 ketika dia menjelaskan kelakuan dari binatang, terutama soal komunikasi dari lebah. Hari ini kita telah tahu ketika seekor lebah pekerja menemukan sebuah bunga yang baru atau kebun baru di mana ia bisa mengambil madu. Dia pergi dan memberitahu teman-temannya arah yang tepat dan peta dari kebun atau bunga yang baru disebut sebagai tarian lebah. Ketika hari ini kita telah tahu dengan fotografis tingkat tinggi bagaimana cara komunikasi ini diberikan. Jenis kelamin yang digunakan dalam Al-Quran pada ayat ini, surat Nahl, surat ke-16, ayat 68-69, adalah jenis kelamin betina, kulli afasluki, yang berarti betina. Sebelumnya kita berpikir bahwa lebah jantan adalah yang menjadi pekerja. Tidak heran, Shakespeare dengan drama dan puisinya, dia menulis, lebah pekerja, lebah jantan, pergi dan melapor pada raja. Sekarang kita mengetahui bahwa bukan kepada raja dia melapor, tapi kepada ratu. Lebah pekerja bukanlah lebah jantan, tapi lebah betina. Bayangkan, Al-Quran bicara tentang jenis kelamin dari lebah pekerja 1400 tahun yang lalu yang telah kita temukan sekarang. Al-Quran mengatakan, surat An-Kabut, surat ke-29, ayat 41, bahwa perumpamaan mereka mengambil perlindungan dari siapa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuat rumah bagi mereka seperti rumah laba-laba. Sesungguhnya rumah laba-laba mudah rusak, gampang hancur. Selain Al-Quran mengatakan bahwa siapa saja mengambil perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk fisik rumah mereka akan seperti rumah laba-laba, mudah rusak dan gampang hancur. Itu juga memberi referensi dari kehidupan keluarga yang telah kita tahu sekarang. Seringkali laba-laba betina membunuh laba-laba jantan. Al-Quran mengatakan dalam surat Naml, surat ke-27, ayat 17-18. Sebelum Sulaiman menggerakkan bala tentara dari jin, manusia dan burung, lalu mereka sampai ke sebuah lembah kecil semut. Salah satu dari semut berkata, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian, agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Tanpa diketahui orang akan berpikir, buku dongeng macam apa Al-Quran ini? Buku ini, Al-Quran, berbicara tentang semut. Semut berbicara di antara mereka sendiri. Itu buku dongeng. Hari ini kita tahu bahwa binatang apa saja, serangga apa saja yang memiliki kemiripan yang paling dekat dengan manusia adalah semut. Berbicara tentang semut. Semut
berbicara di antara mereka sendiri. Itu buku dongeng. Hari ini kita tahu bahwa binatang apa saja, serangga apa saja yang memiliki kemiripan yang paling dekat dengan manusia adalah semut. Semut mengubur semua yang sudah mati, sama seperti yang dilakukan manusia. Mereka memiliki metode dan pembagian pekerjaan yang rumit. Apakah itu pemimpin, pengawas, pekerja, dan lain-lain. Mereka sering bertemu untuk berbincang-bincang. Mereka memiliki metode komunikasi yang rumit. Mereka tahu tempat di mana mereka bertukar barang. Mereka menyimpan butir padi di musim dingin, dan ketika butir padi mulai berkuncup, para semut memotong kuncupnya seolah mereka tahu bahwa kuncup akan menyebabkan butir padi membusuk. Musim hujan, bila butir padi menjadi basah, keluar kepada sinar matahari agak mengering. Kalian pasti tahu semut-semut membawa butir-butir padi di bawah sinar matahari agar mengering. Seolah mereka tahu kelembaban akan menyebabkan kerusakan sistem akar yang akan menyebabkan butir-butir padi membusuk. Al-Quran bicara tentang sifat yang lebih maju dari semut 1400 tahun lalu. Dalam ilmu pengobatan,